Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal fluidostatis. Sebelum masuk ke materi tentang fluidostatis, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tekanan. Di mana tekanan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Di mana tekanan dirumuskan yaitu P sama dengan E per A. Kita lihat contoh soal 1. Seorang anak mendorong tembok dengan salah satu tangannya. Jika gaya yang ditekan 10 Newton dan luas telapak tangan anak 100 cm persegi, maka tekanan yang diberikan anak pada dinding adalah, kita lihat pembahasannya, diketahui F-nya 10 Newton dan A-nya 100 cm persegi. Kita gunakan yang ditanyakannya yaitu P dan kita gunakan persamaannya P sama dengan E per A. Di mana F-nya 10 dibagi A-nya ini dirubah ya dari 100 cm persegi dirubah ke meter persegi menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Itu maka ini pindah ke atas ya, ini 10 dibagi 1 10. Nah, ini naik ke atas jadi positif. Jadi 10 dikali 10 pangkat 2. Ini dijumlahkan, ini kan 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2. Jadi yang dijumlahkan 1 ditambah 2 yaitu 3. Jadi tekanannya yaitu 10 pangkat 3 Pascal. 10 pangkat 3 Pascal itu sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai contoh soal tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada ketinggian tertentu. Pada tekanan hidrostatis, semakin tinggi permukaan zat cair, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan oleh dasar tabung. Nah, untuk tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan Rho dikali G dikalikan H. Jika tekanan udara luar diperhitungkan, besarnya tekanan total atau tekanan mutlak pada suatu titik dirumuskan P total itu sama dengan PO ya ditambah Rho dikali G dikalikan H. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Dalam sebuah bejana diisi air, di mana Rho-nya itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ketinggian airnya adalah 85 cm. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atmosfer, maka tentukan tekanan hidrostatis di dasar bejana dan yang keduanya tekanan mutlak di dasar bejana. Kita coba selesaikan. Kita lihat diketahuinya H-nya 85 cm dirubah ke meter dibagi 100 menjadi 0,85 meter. Atau kita lebih sederhanakan menjadi 85 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho-nya yaitu 1000 kg per meter kubik. Atau pakai eksponen ini sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Tekanan udaranya itu sama dengan 1 atmosfer. 1 atmosfer dirubah ke dalam Pascal, artinya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu tekanan hidrostatis di dasar bejana dan yang kedua itu tekanan mutlak di dasar bejana. Kita gunakan persamaannya, kita jawab yang A dulu, yaitu tekanan hidrostatis di dasar bejana itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pH sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Di mana Rho-nya yaitu 10 pangkat 3, massa jenis airnya sudah ketetapan ya 1000 kg per meter kubik. G-nya 10 dan H-nya itu 85 kali 10 pangkat min 2. Ini tetap ya 85. Nah, ini kan 3 dikurangi 2, 1 ditambah yang ini ya. Jadi 2. Jadi 85 kali 10 pangkat 2 Pascal. Atau boleh lebih disederhanakan jadi 8,5 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B-nya yaitu tekanan mutlaknya di dasar bejana sebesar. Nah, kita dapat menggunakan tekanan mutlak sama dengan
tekanan udara ditambah tekanan hidrostatika. Tekanan udaranya 1 kali 10 pangkat 5 dan ini ditambah 8,5 dikali 10 pangkat 3. Ini tidak bisa dijumlahkan. Yang eksponen ini harus sama dulu. Maka ini dibuat sama. Jadi ini 100. 100 dikali 10 pangkat 3. Ini masih tetap ya 10 pangkat 5 kalau ini dijumlahkan. Ditambah 8,5 kali 10 pangkat 3. Maksud ini dirubah, ini maksudnya untuk menjadikan supaya yang ini bisa dijumlahkan. Jadi 100 ditambah 8,5 berarti 108,5 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Kita lanjutkan berikutnya ke contoh soal 3, di mana di sini ada ikan ya, seekor ikan. Seekor ikan itu berenang pada sebuah tabung, di mana di sini ketinggian tabungnya itu 140 cm dan ikan berada di posisi yaitu 60 cm dari dasar. Nah, kita lihat soalnya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar tekanan hidrostatik di titik X. Jadi tekanan hidrostatik di sini berapa yang dirasakan oleh ikan. Kita lihat diketahuinya rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 140 cm dikurangi 60 cm. Nah, kenapa? Karena kan tinggi airnya 140, sedangkan si ikan ini berada di posisi 60 cm. Maka 140 dikurangi 60 cm jadi 80 cm, itu sama dengan 0,8 meter. Jadi karena kedalaman tabung dihitung dari permukaan air sampai titik X. Yang ditanyakannya yaitu tekanan hidrostatik atau diberi simbol P atau diberi simbol pH. Kita gunakan persamaan P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Rho-nya 1000 ya, ini massa jenis air sudah ketetapan. Dikali 10 percepatan gravitasinya dan dikali 0,8. Maka tekanan hidrostatiknya yaitu 8000 Pascal atau 8000 Newton per meter. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal tentang hukum hidrostatika. Di mana hukum hidrostatika itu yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Contoh soalnya, sebuah pipa U yang diisi alkohol dan air dalam keadaan stabil, tampak seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan massa jenis alkohol 800 kg per meter kubik, tentukanlah perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air. Di mana yang ini air dan yang ini alkohol. Jadi ini ada sebuah tabung berbentuk U diisi oleh dua zat cair. Yang ini diisi air dan yang ini alkohol, ya. Dan ini ketinggian alkohol yaitu 20 cm dan ini ketinggian air. Yang ditanyakannya yaitu perbedaannya yaitu delta H. Kita lihat diketahuinya massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa jenis alkohol 800 kg per meter kubik dan tinggi alkohol yaitu 20 cm. Kita gunakan persamaan rho alkohol itu sama dengan rho air. Artinya massa jenis alkohol sama dengan kita coba jawab dengan menggunakan persamaan tekanan alkohol itu sama dengan tekanan air. Di mana tekanan alkohol itu sama dengan rho alkohol dikali G dikalikan H alkohol. Rho air dikali G dikalikan H air. Karena G-nya sama, maka kita coret sehingga muncul rho alkohol dikali H alkohol sama dengan rho air dikali H air. Rho alkohol itu 800, H alkohol itu 20 cm. Rho air 1000, yang kita hitung yang pertama yaitu H air. H airnya yaitu 16.000 dibagi 1000 jadi 16 cm. Delta H-nya yaitu H alkohol dikurangi H air. Delta H-nya ini H alkohol dikurangi H air. Ya, maka di sini tadi dicarinya H air dulu. Maka delta H sama dengan H alkoholnya 20 cm, H airnya dari sini 16.
Maka delta H-nya sama dengan 20 dikurangi 16 yaitu 4 cm. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng sehingga posisi stabil tampak seperti gambar. Jika tinggi kolom minyak 8 cm dan kolom air 5 cm, besarnya massa jenis minyak goreng adalah, nah ini diketahuinya ya, massa jenis air 1000, H air itu 5 cm, kemudian H untuk minyak 8 cm yang ditanyakannya rho 2 atau rho minyak. Maka kita gunakan persamaan bahwa tekanan air ini sama dengan tekanan minyak. Rho air dikali G dikalikan H. Rho minyak dikalikan G dikalikan H. Atau rho 1 dikali G dikali H1, rho 2 dikali G dikalikan H2. Rho air 1000, G ini dicoret ya. H airnya 5, rho minyak yang ditanyakan, H minyaknya 8. Maka rho minyak sama dengan ini 1000 dikali 5, 5000 dibagi 8. Jadi massa jenis minyak itu sama dengan 625 kg per meter kubik.